hari ini saya ingin memaparkan materi untuk praktik mengajar sebagai bagian tugas dari mata kuliah riset dan praktik mengajar di PGSD. Nah, pada hari ini saya akan melakukan praktik mengajar di S1 PGSD di teman-teman. Lanjut. Ya, perkenalkan, nama saya Foni Suwaningsi. Saya mengajar di SD Sutorjaya 07 dan saya saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Pendidikan Dasar UNJ. Ya, sebelumnya kita akan sedikit. Saya akan mencontohkan kepada teman-teman, nanti teman-teman bisa ikutin. Jadi nanti bilangnya tepuk semangat yes. Yes, yes, ngat, yes, gini ya, semangat yes, gitu ya. Yes, ngat, yes, semangat yes. Oke? Kita tepuk SBK dulu, semangat ya. Semangat yes, 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 ngat, yes, semangat yes. Oke, betul. Pada siang hari ini, izinkan saya untuk memaparkan mengenai konsep pembelajaran bahasa Indonesia untuk di SD. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat yang pertama menjelaskan hakikat belajar dan pembelajaran secara umum dan dalam konteks SD. Yang kedua, menguraikan teori-teori belajar bahasa yang relevan untuk SD. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD secara logis dan aplikatif. Nah, saya ingin menggali persepsi dulu kira-kira nih pengetahuan teman-teman sebagai calon guru SD. Kira-kira menurut teman-teman ini belajar itu apa sih? Pembelajaran ilmu. Bisa, apalagi? Menerima hal baru. Menerima hal baru, boleh. Terus apa lagi? Ayo nggak apa-apa, tuangkan aja idenya. Apalagi kira-kira? Mendapatkan ilmu, memperoleh hal baru. Bisa. Apalagi coba? Belajar hal baru. Boleh, oke, tepuk tangan untuk teman-teman kita ini. Jadi hakikat belajar itu apa sih? Belajar itu adalah proses perubahan perilaku yang relatif permanen sebagai hasil dari pengalaman. Contoh, kalau misalkan ada anak kecil sedang lagi main kotor-kotoran, dia padahal lagi belajar menendang bola, itu namanya dia sedang melalui pengalaman dia sendiri, bagaimana cara menendang, bagaimana cara dia berjalan, seperti itu belajar dari pengalaman dia, seperti itu. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan pengetahuan. Kenapa sih kamu mau sekolah? Kenapa sih kamu mau belajar? Tentunya ingin pintar. Seperti itu. Jadi dia ingin meningkatkan keterampilannya, membentuk sikap positif, dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Hakikat pembelajaran itu apa? Pembelajaran adalah proses interaktif antara peserta didik, seperti teman-teman, dengan pendidik, yaitu dosen, atau mungkin dengan murid, dengan gurunya. Dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ini komponen pembelajaran itu sendiri ada 3. Ada peserta didik, orang yang menerima pembelajaran yang ingin membangun pengetahuannya. Terus yang kedua ada pendidik, fasilitator yang merancang dan mengelola pembelajaran, orang yang memberikan ilmunya, memberikan pengetahuannya. Yang ketiga ada sumber belajar, segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi dalam memperoleh pengetahuan baru. Jadi bukan hanya dari, kalau zaman saya, mungkin zaman saya dengan teman-teman ini beda, dengan teman saya 2 orang ini beda banget. Nah, saya generasi milenial, ini dari dulu itu cuma dari buku doang. Kalau sekarang sudah canggih kan, bisa dari HP, bisa dari alam, bisa dari mana saja, seperti itu. Jadi teman-teman, ini bukan belajar ini bukan cuma dari satu aja, bukan dari buku, ya bukan beda dengan seperti zaman saya dulu, seperti itu. Lanjut. Nah, ini ada teori belajar bahasa, ini ada 4. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori nativisme, yang ketiga teori kognitivisme, yang terakhir teori konstruktivisme. Nah, ini teori behaviorisme yang pertama. John B. Watson, bapak behavioristik yang terkenal di Amerika, menyatakan bahasa merupakan bagian dari fundamental dari keseluruhan perilaku manusia. Perhatian yang fokus pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dengan respon pada dunia sekelilingnya merupakan ciri dari behavioristik. Konsepnya itu apa sih? Pembelajaran bahasa ini terjadi melalui pengulangan dan reinforcement.
Jadi ini kalau anak tuh kan mesti dilatih untuk pengulangan, misalkan belajar, ayo kamu tadi yang seperti diajar sama teman saya tadi, ini belajar mengucapkan kata itu harus melalui terus-terusan kan belajar mama, jadi seperti itu. Dia kan belajar bagaimana mengucapkan dari latihan atau pengulangan terus-terusan. Terus B, penguatan positif untuk respon yang benar. Jadi jangan diberikan hukuman, tapi kita mengenali namanya reinforcement, yaitu penghargaan seperti itu, ya, atau penguatan positif. Jadi kita tidak lagi mengenal yang namanya hukuman atau penghargaan, lebih tepatnya sekarang namanya reinforcement, seperti itu. Lanjut. Nah ini yang kedua, teori nativisme. Teori nativisme menurut Chomsky merupakan tokoh utama golongan ini, mengatakan bahwa manusia satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat melakukan komunikasi melalui bahasa verbal atau lisan. Nah, sebagaimana hal yang dikemukakan oleh Chomsky bahwa tiap anak terlahir ke dunia telah mempunyai bekal dengan yang disebutnya alat penguasaan bahasa atau LAD atau Language Acquisition Device. Nah, konsep dasarnya apa sih? Bahasa adalah kemampuan bawaan yang dimiliki setiap anak sejak lahir dan berkembang secara alami melalui paparan lingkungan. Jadi meskipun teman-teman nggak ngajarin, misalkan ya, kalau di sekeliling lingkungan yang positif, biasa mengajarkan bahasa yang positif, pasti anak tuh akan terbiasa mengeluarkan bahasa yang positif. Tapi coba, ada satu aja di lingkungan sekitarnya ada yang celetuk bahasa yang tidak sopan atau yang tidak santun, pasti anak akan mengikuti kan? Nah seperti itu. Jadi itu adalah kemampuan bawaan ya, anak tuh suka meniru. Tadi sudah dijelaskan juga oleh teman saya. Terus yang ini penerapannya bagaimana? Nah ini penerapannya mendongeng atau membaca nyaring setiap hari. Terus yang kedua, mengajak siswa bermain peran atau role play. Seperti itu. Lanjut. Teori kognitivisme. Jadi ini menurut teori itu menjelaskan perkembangan bahasa bergantung pada penjelasan kognitif yang tersusun. Apa yang diketahui anak menentukan kode yang dipelajarinya untuk memahami pesan dan menyampaikannya. Konsep dasarnya, pembelajaran bahasa ini melibatkan proses internal seperti pemikiran dan pemahaman. Intinya mengenai pengetahuannya. Nah terus penerapannya apa? Diskusi kelompok untuk membangun pemahaman bersama. Jadi biasanya kalau di SD itu kan ada tutor sebaya. Jadi nanti dia yang akan membantu teman-temannya ini untuk kira-kira yang kurang ini untuk bisa membangun pemahaman yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terus yang kedua, proyek membuat cerita atau teks sederhana. Lanjut. Terus ini ada teori konstruktivisme. Thomas Kuhn mengungkapkan bahwa konstruktivisme merupakan suatu pandangan yang lain terhadap alam semesta secara epistemologi, merupakan hasil konstruksi sosial. Pengetahuan atau pandangan manusia dibentuk oleh kemampuan tubuh indrawi dan intelektual, asumsi-asumsi kebudayaan dan bahasa tanpa kita sadari. Konsepnya bagaimana? Siswa membangun pemahaman mereka sendiri berdasarkan pengalamannya. Penerapannya A. Pembelajaran berbasis proyek, B. Diskusi dan kolaborasi antar siswa. Jadi ini bisa misalkan nih, ayo coba anak-anak kira-kira tahu nggak bagaimana misalkan nih kita membuat pupuk. Oh dari ini bu, dari ini. Mereka melihat sendiri. Oh dari misalkan dari daun bu. Oh misalkan dari ini bu. Bisa kita ini. Jadi mereka punya berdasarkan pengalaman di sekitarnya sendiri. Anak-anak tahu nggak bagaimana cara misalkan kita membuat ini? Kemarin kan sempat ngetrennya yang permen buah yang gulali-gulali itu. Nah, tahu nggak? Oh tahu bu. Ini pernah dialami oleh sekolah saya mengadakan P5-nya ini kewirausahaan. Jadi anak-anak saya tanya, kita mau buat apa? Anak-anak itu mengeluarkan idenya untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Oh ini bu, ini. Jadi ada yang mintanya permen buah gulali itu, saya lupa namanya apa ya. Oh ya tamu bu. Itu anak murid saya sendiri belajar karena dia mempraktekkan di sekolah. Karena dia sudah tahu dari pengalaman di rumahnya. Nah lanjut. Nah ini ada, kita masuk ke prinsip pembelajaran bahasa. Untuk bisa melaksanakan pembelajaran sehingga siswa mampu belajar untuk mengetahui, learning how to know, belajar untuk belajar atau learning how to learn, to relearn, to unlearn, belajar untuk mengerjakan sesuatu atau learning how to do, belajar untuk memecahkan masalah, learning how to solve problems, belajar untuk hidup bersama, learning how to live together, dan belajar untuk kemajuan kehidupan, learning how to be. Maka dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia, guru perlu memahami prinsip-prinsip dan landasan. Ini ada 4 prinsip. Yang pertama,
prinsip kontekstual, yang kedua prinsip integratif, yang ketiga prinsip fungsional, yang terakhir prinsip apresiatif. Nah, ini yang pertama prinsip kontekstual. Contextual teaching and learning atau CTL disebut pendekatan kontekstual. Menurut Nur Hadi, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar pada saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas. Contohnya seperti ini. Di kelas 4 itu di pembelajaran matematika ada materi uang. Nah, artinya apa? Dihadirkan materi uang ini sesuai dengan kehidupan nyata anak-anak. Anak-anak menggunakan uang seperti itu. Apakah untuk jajan, apakah disuruh ibunya ke warung, seperti itu. Jadi anak tahu bagaimana cara dia mengelola uang. Apakah dia ada uang lebih? Oh, nanti kembalinya berapa ya? Seperti itu. Jadi anak tahu, paham bagaimana dia mengaplikasikan ke dalam kehidupannya. Ini adalah prinsip kontekstual, seperti itu. Nah, terus fokusnya ini pembelajaran yang relevan dengan kehidupan nyata. Aktivitasnya ini kegiatan terintegrasi dengan situasi sehari-hari. Next. Nah, ini prinsip integratif. Bahasa adalah suatu sistem. Hal ini senada dengan pendapat Maxan yang mengatakan bahasa adalah suatu sistem. Pada saat kita menggunakan bahasa, tidak hanya menggunakan salah satu unsur tersebut. Contoh, ketika kita menggunakan kata, kata disusun menjadi sebuah kalimat. Dari kalimat kita menggunakan intonasi nada yang tepat. Secara tidak sadar kita telah memandukan unsur fonologi. Ada lafal, intonasi, ada morfologi atau kata, sintaksis atau kalimat, semantik, makna dalam sebuah kalimat. Nah, jadi misalkan anak kayak belajar mengembangkan dari kelas 3 ke kelas 4 itu kan sebenarnya ada dari kelas rendah menuju ke kelas tinggi kan. Nah, di sini anak-anak itu kayak belajar mengarang atau mungkin menulis sebuah cerita. Dia menulisnya sebuah kalimat, dia langsung merangkai sebuah paragraf seperti itu. Dan fokusnya pembelajaran bahasanya terintegrasi dengan keterampilan lain atau mata pelajaran lain. Tadi seperti saya sebutkan, materi uang tadi bukan hanya di bahasa tapi juga ada di pelajaran matematika seperti itu. Nah, terus P5 yang kemarin kewirausahaan itu menyambungkannya beberapa pembelajaran. Terus jadi dia menggabungkan dia harus pintar matematika juga, dia harus di sini dia juga anak belajar membuat kanva, yaitu menu makanan P5 tersebut. Jadi di situ pembelajaran itu masih terintegrasi satu sama lain. Ya, lanjut. Nah, prinsip fungsional. Tujuan pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia sesuai dengan kurikulum Merdeka adalah agar peserta didik dapat mengembangkan akhlak mulia dengan menggunakan bahasa Indonesia secara santun. Nah, hal ini sejalan dengan prinsip pembelajaran bahasa yang fungsional, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia harus dikaitkan dengan fungsinya, baik dalam berkomunikasi maupun dalam memenuhi keterampilan berhidup menurut Purnomo. Nah, prinsip fungsional dalam pembelajaran bahasa pada hakikatnya sejalan dengan konsep pembelajaran pendekatan komunikatif. Guru bukan satu-satunya pemberi informasi dan sumber belajar. Seperti yang tadi saya sebutkan, sumber belajar bukan hanya dari guru atau dari dosen. Sekarang sudah zaman canggih, teman-teman bisa cari di internet, bisa cari di misalkan bukan hanya buku, bisa cari di ini, misalkan majalah bisa, atau mungkin dari website banyak tuh kan, situs-situs seperti itu. Nah, fokusnya apa? Bahasa diajarkan sesuai fungsi komunikatifnya dalam kehidupan nyata. Nah, aktivitasnya siswa membuat undangan saja dalam bahasa Indonesia itu untuk sesuai dengan fungsinya. Oh, kamu diajarin menulis ini bisa untuk menulis cerita, bisa untuk menulis surat undangan atau undangan, misalkan bukan hanya undangan yang formal ya, tapi kan anak bisa belajar menulis surat undangan, misalkan undangan ulang tahun seperti itu. Nah, bisa juga menulis pesan singkat. Apalagi anak sekarang udah canggih ya, saya rasa anak-anak SD sekarang sudah bisa WA. Next. Nah, lanjut. Jadi ini yang terakhir, prinsip apresiatif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata apresiasi artinya memberi penghargaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, istilah apresiatif ini dimaknai menyenangkan. Jadi prinsip pembelajaran apresiatif ini merupakan pembelajaran yang menyenangkan. Fokusnya apa? Mengembangkan sikap menghargai keindahan dan makna karya bahasa dan sastra. Contoh yang menyenangkan itu apa sih? Ini murid-murid saya ini senang sekali kalau misalkan suruh menulis puisi, itu maunya bukan di kelas, tapi maunya di halaman sekolah, di tamannya. Jadi mereka bisa, Bu, boleh nggak nulis puisinya misalkan tentang dari tumbuhan sederhana aja, mereka mau. Yaudah dari bunga ya, iya Bu. Hewan boleh nggak Bu? Boleh. Atau kamu mau nulis di lapangan, tapi temanya tentang ibu, boleh, saya bilang. Jadi mereka bisa mendapatkan ide-idenya itu di mana saja. Jadi untuk menyenangkan
sesuai dengan prinsipnya apresiatif. Nah, terus membaca puisi, mendengarkan dongeng, lalu mengekspresikan perasaannya atau membuat karya sastra sederhana. Jadi di situ dia akan mengungkapkan ekspresi dia sedang bahagiakah atau mungkin sedang sedih. Next. Nah, di sini teman-teman boleh teman-teman scan. Nanti di sini teman-teman ada kegiatan secara untuk tugas kelompok nanti. Boleh silakan teman-teman scan. Silakan copy. Ini nantinya akan masuk ke Padlet. Sudah masuk? Boleh satu baris nanti tambahin sendiri seperti itu. Misalkan ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boleh seperti itu. Nah, jadi nanti teman-teman sudah masuk ke Padletnya sudah lebih. Nah, nanti teman-teman boleh diskusi. Ini boleh teman-teman mencari satu prinsip pembelajaran, tapi tidak boleh misalkan ini tadi misalkan apresiatif, yang ini misalkan kontekstual seperti itu. Nah, jadi ini teman-teman boleh mencari link video, nggak usah panjang-panjang, yang ringkas saja. Nanti teman-teman share di situ link videonya yang teman-teman kira oh cocok nih dengan kontekstual tadi mempelajari uang seperti itu. Oh ini tentang mempelajari ini nih misalkan berwirausaha cocok nih untuk diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Nah nanti teman-teman bisa share di situ link videonya. Nah teman-teman kalau misalkan tidak tunggu boleh langsung ringkasan isinya aja. Kenapa sih ini cocok sesuai dengan prinsip tersebut seperti itu. Ada yang mau nanya lagi? Oke. Link videonya tidak perlu panjang-panjang. Jadi ini misalkan ini adalah kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, ini 6, 7, 8, 9. Nah berarti kelompok yang 6 sampai 9 boleh tambahin sendiri di situ. Teman-teman jangan lupa tulis prinsip pembelajarannya apa, nanti link videonya di copy paste saja di situ. Langsung ke ringkasan isinya, tidak usah panjang-panjang, 3 kalimat juga boleh. Analisisnya, kenapa bisa keterkaitan dengan prinsip tersebut apa? Misalkan, oh ini ada pembelajaran menyenangkannya, seperti itu juga boleh. Atau oh ini ada terintegrasi dengan materi pembelajaran lainnya, itu juga boleh.
teman-teman boleh nyari potongan pembelajaran di kelas, singkat aja nggak apa-apa. Jadi misalnya ngajarin atau mungkin dulu sedang mengajarkan materi yang berkaitan antara seni rupa, misalkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, apa itu namanya kan terintegrasi. Dua menit lagi ya teman-teman. Ini sudah ada dua yang masuk, kelompoknya Majda dan Alfa ya. Oke, satu menit lagi ya. Itu mah dibuka sepatunya. Oke, sudah? Oke. Nah, saya mau ambil satu kelompok saja sebagai contoh untuk presentasi. Ini menarik. Keren nih, kayak pemilihan videonya nih. Kelompoknya Sinta Bella. Oke, ayo coba presentasi dulu. Coba nih, pemilihan videonya. Saya nggak bohong. Bisa kepikiran pemilihan pantun bahasa Indonesia itu kenapa? Oke, termasuk apa yang kita kira-kira? Kontekstual. Kalau di kontekstual itu maksudnya dalam diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kan? Kira-kira yang mana? Ini udah bagus nih untuk videonya. Pembelajaran yang bagus. Kira-kira anak-anak jadi bagaimana peserta didikan nanti? Pintar, jadi menyenangkan. Tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih. Oke, lanjut. Oke, teman-teman boleh ini lagi. Ini ada seleksi. Silakan teman-teman masuk. Ini untuk semua, boleh teman-teman masuk, nggak apa-apa. Teman-teman bisa tulis satu kata, tidak usah membuat sebuah paragraf, satu kata saja. Terserah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman pembelajaran hari ini. Oke, sudah? Saya juga nggak bisa ngecek, soalnya ada di laptop saya, harusnya lebih. Baik, kesimpulannya untuk mata kuliah hari ini, pembelajaran pada hari ini adalah pembelajaran bahasa Indonesia di SD itu harus berlandaskan pada pemahaman bahwa belajar adalah proses aktif membangun pengetahuan. Teori belajar seperti behaviorisme, nativisme, kognitivisme, konstruktivisme memberi dasar pendekatan yang berbeda-beda. Pembelajaran juga perlu menerapkan prinsip yang berbeda-beda seperti kontekstual, integratif, fungsional, dan apresiatif. Nah, guru sebaiknya merancang pembelajaran yang tidak hanya fokus pada materi, tapi juga memperhatikan kebutuhan, seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, sesuai dengan diferensiasi kebutuhan murid yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, pengalaman dan lingkungan nyata siswa. Karena lingkungan siswa itu berbeda-beda, ada yang lingkungan ekonominya bagus, ada lingkungan ekonominya sedang, ada lingkungan ekonominya kurang, seperti itu. Jadi agar siswa ini mempunyai kemampuan berbahasa yang tumbuh secara alami dan menyenangkan. Baik, terima kasih, sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan atas